misalnya 3 ronde atau 3 kali misalnya dia sampai berhubungan suami istri atau 3 kali keluar air mani, itu cukup mandi janabahnya sekali saja. Jadi tidak perlu 3 kali mandi. Yang pertama dia meniatkan mandi untuk junub yang pertama, lalu diniatkan untuk yang kedua, lalu diniatkan untuk yang ketiga. Itu tidak seperti itu. Cukup sekali mandi saja. Au an jumu'atin wa 'idin. Misalnya berkumpul hari raya dengan hari Jumat, ya. Jadi kita telah bahas pada pengajian yang lalu bahwa salah satu yang kita disunahkan mandi adalah pada hari Jumat. Begitu juga pada saat hendak melaksanakan sholat 2 hari raya. Nah sekarang misalnya berkumpul dalam satu hari antara Jumat dengan hari raya, cukup mandi sekali. Sebelum berangkat sholat hari raya, niatkan bersama-sama. Misalnya jam sholat hari raya Idul Fitri itu misalnya atau Idul Adha katakanlah jam 7. Lalu kita mandi jam 6 atau jam setengah 7. Bertepatan hari raya itu dengan hari Jumat, kita niatkan niat mandi untuk sholat hari raya, sekaligus juga kita niatkan untuk mandi sholat Jumat, boleh. Ya, sekali mandi saja. Ya, cukup sekali mandinya, tapi niatnya 2. Niatnya 2. Au an janabatin wa jumu'atin. Nah, ini pernah ada yang tanya waktu itu kok nggak salah. Begitu juga boleh, misalnya kita malam Jumat main bola sama istri, bangun subuh untuk sholat subuh, kan biasanya pasti kita mandi junub terlebih dahulu. Misalnya pada malam Jumat, untuk hari Jumat pagi itu kita mandi sebelum kita berangkat sholat subuh, tapi kita niatkan juga sekalian untuk mandi sholat Jumat. Jadi niatnya 2, tapi yang wajib dulu yang diniatkan. Saya misalnya dalam hatinya, saya berniat mandi junub untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, sekaligus saya niatkan untuk mandi Jumat hari ini, ya sunat karena Allah Ta'ala. Boleh dengan 2 niat sekali mandi, itu diperbolehkan dan cukup sekali saja. Nanti menjelang Jumatan tidak perlu mandi lagi karena sudah berniat mandi tadi pagi. Idza nawa al-kull, selama memang dia niatkan semuanya. Artinya dia niatkan mandi junub, dia niatkan mandi Jumat juga dia niatkan. Seperti niat tadi. Tapi diniatkan yang wajib dulu yang diniatkan, yaitu mandi junubnya yang diniatkan. Tapi kalau diniatkan mandi Jumatnya dulu nggak sah, nggak boleh. Ya, karena hadas besarnya nanti tidak terangkat. Jadi hadas besarnya dulu yang diangkat, yang diniatkan, baru kemudian yang sunatnya boleh terangkat juga. Jadi niatnya kalau misalnya kira-kira kita malas mandi nanti pada saat berangkat ke Jumat, kita niatkan juga sekalian mandi, apalagi misalnya maaf kita yang misalnya yang bekerja di kantor pada hari Jumat, itu biasanya Jumatannya langsung berangkat dari kantor menuju ke masjid terdekat. Kadang mandi tidak sempat, maka cukup mandi 1 kali saja di waktu subuh itu. Niatkan saya mau mandi junub untuk mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, sekaligus saya niatkan untuk mandi Jumat hari ini sunat karena Allah Ta'ala. Sudah cukup dengan 1 kali mandi itu. Apa dalilnya jemaah rahimahullah? Dalilnya liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, ini lanjutan dari hadis yang sangat terkenal, innama
sekaligus mandi junub dan untuk sholat Jumat boleh. Dia niatkan mandi Jumat sekali, mandi hari raya sekaligus untuk sholat Jumat juga boleh. Ini kalau bertepatan hari raya itu dengan hari Jumat. Jadi dia tidak perlu mandi berulang-ulang, tetapi tentu boleh-boleh saja. Misalnya, sekarang saya mandi junub, nanti menjelang Jumatan saya mandi Jumat, boleh. Itu lebih afdal, lebih baik. Tetapi ini kita bicara tentang hukum boleh apa tidaknya. Sekedar boleh, boleh dengan dua niat, sah niatnya, sah mandinya, walaupun mandinya hanya satu kali. Ya, sekali lagi ini kita bicara tentang boleh tidaknya, sah tidaknya. Tapi kalau bicara tentang mana yang lebih baik, apakah paginya kita mandi junub, kemudian nanti bila Jumat kita mau mandi lagi untuk sholat Jumat, tentu itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik. Tapi ketika misalnya kita merasa kayaknya saya mau mandi sekali saja, apalagi misalnya mohon maaf sekarang musim dingin misalnya, malas mandi lagi, cukup mandi sekali, nanti di waktu subuh diniatkan untuk dua niat yang berbeda. Pertama mandi junub mengangkat hadas besar, yang kedua mandi untuk menghadiri sholat Jumat, dengan syarat mandi junubnya yang diniatkan terlebih dahulu, jangan dibalik. Ini masalah pertama yang disebut dalam kitab ini. Masalah yang kedua, idza igtasala minal janabati wa lam yakun qad tawadda'a yaqumul ghuslu anil wudu'i. Ya, ini sering juga yang sampaikan pada pengajian sebelumnya. Idza igtasala minal janabati, apabila seseorang sudah selesai mandi junub, wa lam yakun qad tawadda'a, dan dia belum berwudu, yaqumul ghuslu anil wudu'i, maka mandi itu telah menggantikan posisi wudu itu. Artinya tidak perlu dia wudu lagi, cukup mandi itu, maka dia sudah boleh sholat. Karena mandi telah mengangkat hadas besar, wudu itu mengangkat hadas kecil, maka jikalau yang besar saja sudah terangkat, maka secara otomatis hadas yang kecil juga terangkat. Ya. Jadi, tapi ini dengan syarat, jemaah, perhatikan. Pada pengajian yang lalu kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Bagaimana beliau sebelum berwudu itu dia bersihkan dulu seluruh kotoran yang ada di tubuhnya, lalu kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kecuali beliau paling akhir basuh kakinya. Lalu beliau siramkan air dari kepalanya sampai ujung kakinya. Selesai, beliau tidak berwudu lagi, dengan syarat beliau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu, seperti mohon maaf memegang kemaluan. Ya, dia tidak memegang kemaluannya lagi. Maka kalau itu kita lakukan ketika kita mandi junub, maka kita tidak perlu berwudu lagi, karena hadas besar sudah terangkat dengan mandi junub. Maka wudu tidak diperlukan, karena wudu itu mengangkat hadas kecil. Jikalau hadas besar saja sudah terangkat, secara otomatis hadas yang kecil juga terangkat. Tapi kalau sebaliknya, kita berwudu saja enggak mandi, ya, hadas kecil yang terangkat lewat wudu itu tidak mampu menghilangkan hadas besar. Hadas besar hanya bisa terangkat dan hanya bisa hilang hanyalah dengan mandi besar, hanyalah dengan mandi junub. Jadi jamaah rahimahullah, apa dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang sudah mandi besar lalu kemudian dia tidak sempat berwudu, maka mandinya telah mengganti posisi wudunya? Dalil
hina qalat Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW berkata, kana Rasulullah SAW la yatawaddau ba'dal muslim. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu biasanya enggak berwudu lagi setelah mandi. Ya, beliau enggak berwudu lagi setelah mandi. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala li rajulin. Dalil berikutnya, kalau tadi hadis dari Aisyah, kita tahu bersama Aisyah adalah istri Nabi yang tahu betul apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka beliau riwayatkan hadis ini. Tadi beliau mengatakan Rasulullah SAW setelah beliau mandi junub, beliau tidak berwudu. Kenapa? Karena hadas besar sudah terangkat, wudu itu hadas kecil. Maka ketika hadas besar sudah terangkat, secara otomatis hadas kecil juga itu terangkat. Dan yang kedua, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu, hadis dari Abdullah bin Umar yang lebih dikenal dengan Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala li rajulin, bahwa Ibnu Umar pernah berkata kepada seorang laki-laki, qala lahu inni atawaddau ba'dal muslim. Kata laki-laki itu kepada Ibnu Umar, inni atawaddau ba'dal muslim. Saya berwudu setelah saya mandi. Saya berwudu setelah saya mandi besar, mandi junub. Faqala lahu laqad ta'ammaqta. Maka Ibnu Umar kemudian berkata kepada laki-laki tadi, laqad ta'ammaqta, engkau sesungguhnya telah melakukan perbuatan yang berlebihan. Ya. Ini kan kita kebiasaannya seperti ini, jemaah. Biasa kita mandi junub, setelah itu baru kita wudu. Ya. Tetapi bisa jadi kenapa Ibnu Umar mengatakan ente terlalu berlebihan? Karena di zaman itu kan air kurang, ya. Sekarang air banyak. Jadi kalau misalnya kita sudah mandi junub dan kayaknya merasa karena kita nggak terbiasa, walaupun nggak megang sesuatu yang membatalkan wudu, saya kayaknya nggak tenang kalau saya nggak berwudu lagi, walaupun hadas besar saya sudah terangkat, saya wudu lagi, nggak apa-apa. Karena air kita banyak, tidak sama dengan di zaman Rasulullah SAW. Air itu sedikit sehingga perlu penghematan yang sangat luar biasa di zaman itu. Ya, jadi kalau Ibnu Umar berkata kepada laki-laki yang mengatakan saya biasanya wudu lagi setelah saya mandi, Ibnu Umar mengatakan kepadanya, laqad ta'ammaqta, ente ini terlalu berlebihan. Sebenarnya cukup ente mandi saja, tidak perlu wudu lagi, itu sudah selesai. Wa qala Abu Bakar Ibn al-Arabi, salah satu ulama yang bernama Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan, lam yakhtalifil ulama anna al-wudu'a dakhilun tahta al-ghusl. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa wudu itu sudah masuk dalam mandi. Artinya kalau orang sudah mandi, seperti tadi sudah terangkat hadas besarnya, maka secara otomatis hadas kecilnya dalam hal ini wudu juga sudah terangkat. Wa anna niyata taharatil janabati ta'ti ala taharatil hadathi wa taqdi 'alaiha. Ya, perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika seseorang berniat mandi janabah, maka berarti dia telah mengangkat hadas besar, dan hadas besar ini telah mengangkat hadas kecil. Li'anna mawani al-janabati aksar min mawani al-hadas. Karena hal-hal yang terlarang dari yang semula seseorang berhadas besar, maka hal-hal yang terlarang ketika seseorang berhadas kecil itu sudah terangkat dengan mandi janabahnya. Padahal al-aqallu fi niyatil aktsar, maka masuklah wudu
dalam niat mandi besar itu wa ajza'at niyatul akbari anhu, dan mandi besar itu telah mencukupi dan telah mengangkatnya terbebas dari hadas kecilnya. Jadi jamaah rahmatullah, misalnya kita mau mempraktekkan cara mandi Rasulullah SAW, di mana beliau bersihkan dulu anggota tubuhnya, najis-najis yang ada dalam tubuhnya beliau bersihkan, lalu kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu kemudian beliau mandi janabah. Maka kalau seperti ini cara mandi kita, maka memang kita tidak perlu wudu lagi, ya, kita tidak perlu wudu lagi. Permasalahannya kita ini kan biasanya kita mandi junub, kita mandi, lalu kemaluan kita pegang, semua kita pegang, depan belakang kita pegang, itu sudah membatalkan wudu. Maka memang setelah selesai mandi kita harus berwudu lagi, kecuali cara mandi kita persis dengan cara mandinya Nabi, di mana beliau bersihkan dulu depan belakang semua yang ada melekat kotor di badan dibersihkan dulu, baru kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu kemudian beliau mandi janabah. Ya, kalau mandi janabah kita seperti ini ya nggak perlu wudu lagi, karena memang hadas besarnya sudah terangkat. Ini masalah yang kedua yang disebut Said Sabiq dalam hal-hal yang berkaitan dengan mandi junub. Yang ketiga, perhatikan jemaah, terutama ini bagi ibu-ibu. Ada ibu-ibu di belakang? Hah? Sepi, nggak ada satu pun. Oh, ada cuma satu. Nggak apa-apa, sudah mewakili. Perhatikan, nanti bapak-bapak sampaikan kepada ibu-ibu, sampaikan juga kepada putri-putrinya. Yajuzu lil junubi wal haidhi izalatus sya'ri wa qassiz zafari wal khuruju ila suqi wa ghairuhu min ghairi karahatin. Boleh bagi orang yang junub, boleh bagi perempuan yang sedang haid, boleh bagi perempuan yang sedang nifas. Apa yang boleh coba? Izalatus syar. Misalnya mau mencukur rambutnya kah? Kalau kita laki-laki misalnya mencukur jenggot, mencukur kuris, atau mencukur bulu ketiak, atau mencukur bulu kemaluan, di saat sedang berhadas besar sebelum mandi, itu boleh. Ya, waqasul zafar, yaitu juga boleh memotong kuku. Jadi sebelum mandi, misalnya kita pergi ke tukang cukur rambut atau kita potong kuku kita, itu boleh. Mohon maaf, banyak ibu-ibu di kampung-kampung, di saat dia men atau di saat dia nifas, kalau ada rambutnya yang terjatuh, misalnya dia menyisir rambutnya, lalu ada rambutnya yang tertinggal di sisir itu, dia pukulin rambut-rambutnya. Nanti begitu dia mandi, dia ikut mandikan rambutnya, ya, karena mereka memahami bahwa sesuatu yang terlepas dari rambutnya kah atau kukunya, misalnya dia potong kuku di saat dia sedang dalam keadaan men atau nifas, itu dianggapnya wajib ikut dimandikan nanti saat mandi besar. Pemahaman seperti ini, perhatikan jemaah rahimahullah, memang ada disebut dalam beberapa kitab fikih, terutama dalam kitab mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab I'anatul Talibin, seperti dalam kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini salah satu kitab yang biasa dikaji di pondok-pondok pesantren. Syarah kitab ini namanya I'anatul Talibin. Kalau Fathul Mu'in ditulis oleh Syekh Al-Balibari Al-Hindi, syarahnya kitab I'anatul Talibin ditulis oleh Syekh Ad-Dimyati Al-Masri. Memang di sana ada disebutkan
junub, sedang men atau sedang nifas. Kalau ada rambut yang jatuh atau kalau misalnya dia sempat potong kuku, itu nanti saat dia mandi besar itu harus ikut dimandikan. Memang ada disebut. Tetapi dalam pandangan Syekh Sabiq di kitab ini, beliau mengatakan boleh orang yang junub, orang yang haid menghilangkan rambutnya, entah rambut kepala, rambut semek, rambut jenggot, rambut ketiak, rambut kemaluan. Itu boleh. Begitu juga potong kuku. Wal khuruju ila suq, boleh juga, mohon maaf. Misalnya seseorang pergi ke pasar dulu sebelum dia mandi. Misalnya siang-siang main bola sama istri, belum sempat mandi, dia pergi ke pasar beli sesuatu, boleh. Tidak ada larangan. Wa ghairuhu min ghairi karahat, kata Syekh Sabiq. Semua itu boleh tanpa makruh hukumnya. Ya, tidak makruh. Itu hukumnya boleh. Qala Atha, ya. Atha ini tabi'in, salah satu murid dari Ibnu Abbas, salah satu murid dari Abdullah Ibnu Abbas. Apa kata Atha? Yahtajimu al-junubu wa yaqlimu azafirahu wa yahliku ra'sahu wa illam yatawadda, rawahu al-Bukhari. Ya, perhatikan. Atha mengatakan orang yang sedang junub sebelum dia mandi dia boleh berbekam. Tahu bekam ya? Tibbun Nabawi. Sebelum dia mandi dia berbekam dulu. Misalnya dia dibekam. Ketika dibekam kepalanya, misal biasanya kalau kita bekam kepala itu ada rambut-rambut kita yang sedikit dicukur supaya nancepnya mantap. Boleh. Begitu juga wa yaqlimu azafira. Kita boleh potong kuku sebelum kita mandi, misalnya kuku kita panjang-panjang asal potong dulu. Boleh, tanpa harus dikumpulin kukunya. Wa yahliku ra'sahu. Dia juga boleh mencukur, boleh membotaki rambutnya. Wa illam yatawadda, sekalipun dia belum berwudu. Rawahul Bukhari. Riwayat ini adalah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita dalam keadaan junub atau dalam keadaan men, apa yang misalnya ingin kita lakukan seperti mencukur rambut, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, itu diperbolehkan dan tanpa harus ketika kita mandi semuanya ikut dimandikan. Jadi itu tidak perlu. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang keempat yang beliau sampaikan, la ba'sa bidukhulil hammam in salima ad-dakhilu minan nazari ila al-awrati wa salima min nazari an-nasi ila awratihi. Ya, perhatikan jemaah. Tidak apa-apa ketika kita mandi, ya, kita mandi, entah itu mandi junubkah atau mandi biasakah. Kalau kita masuk hammam itu artinya kamar mandi. Kita mandi dalam keadaan telanjang, itu tidak apa-apa, asalkan memang kita tidak terlihat oleh siapapun. Ya, tentu ketika kita masuk kamar mandi kan tidak ada yang melihat kita, maka boleh kita mandi dengan telanjang. Perhatikan, qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, in alimta anna kullaman fil hammami alaihi izarun fadkhulhu. Kalau misalnya, ya perhatikan jemaah, misalnya kita mandi di kolam renang. Biasanya di kolam renang itu setelah mandi biasanya kita ada mandi untuk bersih-bersih badan. Di kamar mandi yang misalnya agak besar, boleh kita masuk di situ. Misalnya ini laki-laki sama laki-laki dengan syarat memang auratnya tertutup.
saling lihat itu boleh kalau sama-sama auratnya tertutup. Misalnya dia mandi pakai celana atau pakai sarung, ya boleh sesama laki-laki. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Wa illa fala tadkhul. Tapi kalau misalnya ada kamar mandi umum di sana kemudian banyak atau ada orang yang telanjang, fala tadkhul, janganlah engkau masuk karena nanti akan melihat aurat orang. Wa fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli, ya, tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada laki-laki, kepada aurat laki-laki yang lain. Begitu juga sebaliknya, wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati, tidak boleh seorang perempuan melihat aurat sesama perempuannya, ya, itu enggak boleh. Apalagi laki melihat orang perempuan, perempuan melihat orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu hukumnya haram. Wa zikrullahi fil hammami la haraja fihi. Perhatikan jawab. Zikir mengingat Allah di dalam hammam la haraja fihi, itu tidak apa-apa. Permasalahannya, perhatikan jemaah, kalau di negara-negara Timur Tengah rata-rata hammam kamar mandinya dia terpisah dengan mirhab, dengan toiletnya. Nah, kita di sini biasa bercampur antara kamar mandi dengan toilet. Sementara di toilet itu kita dilarang untuk berzikir. Tapi kalau kamar mandi yang memang dikhususkan untuk mandi, tidak ada toiletnya di sana, maka tidak apa-apa kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak apa-apa, la haraja fihi. Fa inna zikrallahi fi kulli halin hasan. Karena berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala situasi itu baik. Ma lam yarid ma yamna, selama tidak ada yang bisa mencegah atau menyebabkan terlarang untuk zikir mengingat Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi. Karena Rasulullah SAW selalu berzikir dalam segala situasi dan kondisi. Ya, tetapi sudah kita kaji pada pengajian yang lalu bahwa Rasulullah SAW kalau beliau mau masuk mirhab, mau masuk ke tempat buang hajat, baik itu buang hajat besar ataupun hajat kecil, beliau itu pakai cincin. Di cincinnya ada tertulis kalimat Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maka beliau selalu membuka cincinnya ketika hendak masuk ke dalam toilet, ketika hendak masuk untuk buang air ataupun buang air hajat, buang air besar, itu beliau buka karena memang tidak boleh ada lafaz Allah yang kita bawa ketika kita sedang qada hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Buang air kecil dan buang air besar itu dilakukan di dalam toilet ataupun di luar toilet, itu tidak boleh kita membawa sesuatu yang ada tulisan Allah, tidak boleh membawa dan membaca sesuatu yang ada tulisan Allah. Itu gak boleh. Allah zat yang maha suci, gak boleh dibawa tulisan itu ke tempat yang kotor. Karena toilet atau melakukan buang hajat besar atau kecil itu, kita sedang melakukan sesuatu yang kotor, maka tidak boleh membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, mohon maaf, jamaah rahimakumullah, kadang di HP kita ada orang-orang tampilan depan HP-nya tulisannya Allah di sini. Allah. Ya. Mohon maaf, bagus. Kita jadikan fitur HP kita ada tulisan Allah. Dan begitu kita masuk ke toilet untuk buang air besar maupun buang air kecil, pastikan HP kita itu mati. Jangan dalam keadaan hidup. Karena kalau dia keadaannya hidup nanti terlihat tulisan Allah di sini, itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya.
sering saya sampaikan, kadang ada orang memasang ringtone atau nada dering, nada tunggu HP-nya itu misalnya menggunakan azan kah, atau misalnya doanya Syekh Sudes, ya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa syamatatil a'da. Itu bunyi ringtone HP-nya. Ketika orang telepon, ya, ketika dia ditelepon, dia sedang berada di toilet, sedang menjen, bunyi HP-nya, ditelepon sama orang, itu haram hukumnya. Jadi kita jangan modal semangat beragama, modal cuma semangat tapi nggak paham fikih, nggak paham aturan syariat. Maka ini pentingnya kita ngaji, supaya jangan hanya modal semangat saja kita beragama tanpa dibarengi dengan pemahaman fikih yang benar. Ya, itu permasalahan yang keempat yang disebut oleh Syekh Sabiq dalam kitabnya. Kemudian yang kelima, ya, perhatikan jemaah. La ba'sa bi tanshifil a'dha bi mandilin aw bi mindilin wa nahwihi bil ghusli wal wudu'i sayfan wa syita. Ya, perhatikan. Tidak apa-apa kita mengelap badan kita, tubuh kita setelah kita mandi atau setelah kita wudu, entah itu dengan tisuka atau dengan handuka, ya, saifan wa syita'an, baik di musim panas maupun di saat musim dingin, itu tidak apa-apa. Walaupun ada sebagian ulama ada yang mengatakan makruh hukumnya, disebabkan Nabi pernah habis selesai mandi, beliau mau diberikan handuk, beliau tolak, ya. Sehingga kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi saya tadi mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa, artinya boleh-boleh saja. Apalagi misalnya di saat musim dingin sekali, jemaah rahmatullah, subuh-subuh misalnya kita mau ke masjid, megang air aja kayak kita takut gitu, saking dinginnya, ya, saking dinginnya. Akhirnya ini mau sholat berjamaah ke masjid, saya wudu. Akhirnya kita wudu, apalagi misalnya mandi junub. Setelah kita mandi junub atau setelah kita berwudu, sebelum kita masuk, kita lap seluruh anggota tubuh kita dengan handuk biar kering, lalu berangkat ke masjid, itu tidak apa-apa, ya, tidak makruh apalagi haram. Jadi boleh-boleh saja, baik dalam musim dingin maupun musim panas. Ya, perhatikan jemaah, turun. Saya pernah berada di Jepang. Waktu itu minus 5 derajat, dinginnya luar biasa. Ya, dinginnya luar biasa. Harus berangkat ke masjid. Waktu itu saya menyampaikan kuliah subuh di salah satu masjid di Jepang. Kita berwudu dari rumah. Setelah berwudu, kita lap. Kita saya pakai kaos kaki 2, pakai celana 3, ya, pakai celananya 3, bajunya 4. Ada baju dalam, baju luar lagi, lalu pakai apa tuh namanya, baju musim dingin, pakai jaket, lalu pakai koplo yang biasa dipakai di saat musim dingin. Ya, lah kalau misalnya nggak boleh, lalu kita keluar dalam kondisi dingin yang luar biasa begitu, wow, bukan hanya kita sakit, bisa-bisa mati kita. Saking dinginnya, maka boleh-boleh saja kita mengelap, kita mengeringkan anggota tubuh kita, baik di musim panas maupun di saat musim dingin. La ba'sa itu artinya tidak apa-apa, tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja, tidak makruh, apalagi haram. Ya. Tapi memang lebih bagus kalau kita bicara tentang lebih bagus.
fisik kita ini kuat, kita mandi subuh, kalau kita berangkat masih basah-basah, silakan, nggak ada masalah. Itu lebih afdal. Tapi kalau lantaran itu kemudian kita mudarat, kemudian kita menjadi sakit, bisa jadi hukumnya menjadi tidak boleh. Ya, karena saya sering menyampaikan jemaah rahimahullah, ada 5 hal yang wajib dijaga oleh umat Islam, yang diistilahkan dengan khamsul wajibat, 5 kewajiban yang wajib dijaga oleh umat Islam. Salah satunya adalah wajib menjaga jiwa. Kita nggak boleh membuat tubuh kita sakit. Kalau sakit harus segera berobat, karena jiwa kita ini harus dijaga. Maka tidak boleh menjatuhkan diri dalam sesuatu yang sifatnya mudarat. La dharara wa la dirara, kata Nabi. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Kalau lantaran kita tidak mengeringkan tubuh kita, lalu berakibat kita menjadi sakit, maka keringkan tubuh kita. Jangan biarkan dia basah ketika ke masjid, yang ujung-ujungnya kemudian mendatangkan mudarat kepada kita. Karena tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Jadi masalah yang kelima yang disampaikan oleh beliau, tidak apa-apa kita mengeringkan tubuh dengan disuka, dengan handukah dan lain sebagainya setelah kita mandi junub atau setelah kita wudu, baik di musim panas maupun di saat musim dingin. Masalah yang keenam, yajuzu lirrajuli ayyagtasila bi baqiyatil ma'i alladhi iktasalat minhu al-mar'atu wal aksu, kama yajuzu lahuma ayyagtasila ma'an min ina'in wahid. Ya, ini sering saya sampaikan jemaah. Jadi boleh seorang laki-laki mandi junub dari bekas mandi istrinya. Maksudnya kalau misalnya kamar mandinya itu pakai penampungan air, nggak pakai shower, nggak pakai keran misalnya, ya. Biasanya kan kita mandi itu ada penampungan di kamar mandi kita, ya. Lalu kemudian istri kita mandi duluan, lalu kita mandi lagi setelahnya. Bahkan perhatikan, ini sering saya sampaikan, kama yajuzu lahum ayyagtasila ma'a, sebagaimana boleh laki-laki suami dan istri mandi bareng-bareng. Jadi salah satu sunnah mandi yang diajarkan oleh Nabi itu mandi bareng suami istri, ya. Loh, jadi saling lihat lah, di atas ranjang nggak saling lihat, ya. Jadi boleh, ya, boleh mandi bareng-bareng, telanjang boleh. Nah, suami istri nggak ada yang terlarang, ya. Nah, masalahnya kalau mandi bareng-bareng telanjang, nanti saling pegang, lain lagi ceritanya itu. Tapi ini kita bicara masalah boleh apa tidak? Boleh. Suami istri mandi junub bareng-bareng. Kenapa? Karena Rasulullah sudah contohkan itu. Beliau mandi bersama Aisyah, beliau mandi bersama Maimunah, beliau mandi bersama Ummu Salamah, beliau mandi bersama istri-istri yang lain. Ya, perhatikan jemaah rahimahullah. Pak Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas mengatakan, "Igtasala ba'du azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jabnatin, faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda minha aw yaghtasila, faqalat lahu ya Rasulullah inni kuntu junuban, faqala innal ma'a la yajnubu." Masyaallah. Perhatikan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa sebagian istri-istri Nabi pernah mandi fi jabnatin. Jabnatin itu tempat penampungan air, mandi, kemudian dia pakai gayung gitu, dia mandi. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tawadda minha. Nabi kemudian datang untuk berwudu dari tempat air yang dipakai mandi istrinya itu. Istrinya sedang mandi, beliau datang untuk berwudu. Kan dilihat istrinya, istrinya enggak apa-apa. Sajangan istri orang, ngintip namanya.
perhatikan jemaah. Atau Nabi tidak berwudu, tidak hanya sekedar berwudu, bahkan mandi dari sisa air yang dipakai oleh istrinya. Faqalat lahu, maka kemudian salah satu istrinya berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Saya tadi pakai air itu sisa air saya mandi junub. Saya mandi junub pakai itu ya Rasulullah, kata istrinya. Kok engkau pakai untuk mandi, engkau pakai untuk berwudu? Faqala, apa jawaban Nabi? Innal ma'a la yajnubu. Air itu kan tidak mungkin jadi junub, kata Nabi. Ya, air yang kau pakai itu kan tidak mungkin menjadi hadas besar, tidak mungkin jadi junub, maka boleh-boleh saya dipakai. Jadi tidak apa-apa. Ini juga perhatikan jamaah. Kita kembali kepada pengajian bab thaharah di awal-awal. Saya sempat menyampaikan bahwa kalau dalam mazhab Syafi'i memang agak ihtiyat, jaga hati-hati. Beliau misalnya ada orang mandi pakai nampan air, diambil. Nanti kan ketika diambil air pakai gayung, itu kan bekas airnya pasti masuk ke situ. Dia siram rambutnya, badannya, tangannya. Ketika dia nyebur lagi ke situ, nanti air bekasnya akan jatuh lagi ke situ. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau airnya kurang dari 2 bulan, air itu jadi air mustamal, dia nggak boleh dipakai lagi. Tapi dalam pandangan 3 mazhab fikih, Hambali, Hanafi, dan Maliki, itu air nggak apa-apa, boleh-boleh saja dipakai. Buktinya apa? Tadi istri-istri Nabi mandi, dia ambil air pakai gayung di situ, kan pasti air itu masuk ke tempat air yang tadi dipakai itu. Nabi pakai mandi junub, sisa istrinya Nabi pakai wudu, bekas air bekas istrinya itu. Ini menunjukkan tidak apa-apa, jamaah rahimahullah. Ya, tidak apa-apa. Jamaah rahimahullah. Wa kanat Aisyah tagtasilu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Rasulullah SAW pernah mandi bersama Aisyah dari satu tempat ina'in wahid, satu tempat penampungan air yang sama. Fayubadiruha wa tubadiruhu. Ya Masya Allah, ini kayaknya gak pernah kita lakukan jamaah. Nabi mandi bareng sama Aisyah. Jadi Aisyah ngambil gayung, Nabi juga ngambil gayung. Mereka saling bergayung bersama. Ya, Masya Allah. Ya, itu tidak apa-apa. Sekali lagi suami istri. Hatta yaqula laha, sampai Nabi mengatakan kepada Aisyah, da'ili, Aisyah, sisain dong buat saya. Kok kamu aja banyak ngambilnya, kasih dong buat saya sisanya. Ya, jadi Masya Allah, ini boleh-boleh saja. Wa yaqulu lahu da'li. Ya, kadang Aisyah juga berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan itu doang yang nyebok airnya, saya juga buat saya. Jadi mesra jadinya. Dan itu boleh. Ya, mandi seperti ini kayaknya banyak di antara kita yang belum pernah mempraktekkan. Padahal ini salah satu sunnah Nabi, yaitu mandi bersama istri. Ya, mohon maaf jamaah rahimahullah, kalau bicara tentang sunnah Nabi, banyak sekali sunnah Nabi yang kita tidak tahu. Salah satunya apa? Ini Aisyah meriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya muttafaqun alaih. Rasulullah SAW, ini Aisyah yang berkata, ya apa sunnah Nabi itu? Kata Aisyah, saya itu, kata Aisyah, sering lomba lari bersama Nabi. Ketika badan saya kurus, saya yang menangkan lomba larinya. Ketika badan saya sudah gemuk berisi, Nabi yang menangkan lomba larinya. Saya mau tanya, saya pernah nggak ada lomba lari sama istrinya? Kan nggak pernah. Ya, orang mungkin kita akan takut dengan Nora, udah tua kok lomba lari sama istrinya. Ya, padahal ini sunnah Nabi ya. Dalam rangka menjaga romantisme, dalam rangka menjaga cinta dan kasih sayang di tengah
Jadi sekali waktu perlu kita praktekkan. Saya sering sama istri saya kalau saya pergi ke pantai, ayo kita lomba lari sebagaimana Rasulullah. Lomba lari saya di pantai. Saya nggak peduli apa kata orang-orang yang lihat saya. Oh yoga, meditation, ya. Ini sunnah Nabi, masya Allah. Baik. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan, di antara beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi ini, perhatikan jemaah, la yajuzul iktisalu uryanan bainan nas li'anna kashfal aurati muharram. Ya. Kalau kita mandi di tempat umum, itu kita tidak boleh mandi telanjang, karena membuka aurat, kelihatan aurat kita itu hukumnya haram. Ya, misalnya kita mandi apa saja, mandi misalnya di laut, di pantai. Ya, kita laki-laki pakai celana, misalnya pusar sampai di bawah apa tidak boleh, di bawah lutut. Istri juga boleh mandi di tempat umum dengan syarat tutup aurat. Tapi kalau misalnya kira-kira, misalnya kita mau mandi di sungai, sudah lihat kiri kanan kayaknya sepi, lalu kemudian kita mandi telanjang, enggak apa, dengan syarat tidak ada yang melihat kita. Ya, masalahnya sekarang banyak kamera ada di mana-mana. Orang punya HP ada kamera, CCTV ada di mana-mana, masya Allah. Jadi boleh mandi di tempat umum, tetapi nggak boleh telanjang. Saya teringat, mohon maaf, waktu saya masih di pesantren dulu, Bapak Ibu. Waktu saya masih di pesantren, kami udah besar-besar di pesantren itu sudah aliyah. Itu kami biasa mandi ke kali Babak, namanya. Itu orang mandi telanjang semua di sana, hanya dihalangi batu. Kita laki-laki bersama-sama mandi. Dulu itu masih zaman jahiliyah. Alhamdulillah sekarang kayaknya sudah tidak ada orang mandi sembarangan itu terbuka, kecuali mandi kalau mandi di sungai-sungai itu masih banyak yang telanjang. Ya, sekarang sudah tidak ada. Ya, mohon maaf. Saya teringat sesuatu jemaah. Kenapa babi dilarang dalam Islam? Ya, salah satu yang menyebabkan babi itu dilarang karena kalau orang makan babi rasa malunya hilang. Ya, rasa malunya akan hilang. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau melihat di pantai-pantai di barat, biasa mereka mandi telanjang, laki perempuan saya lihat itu karena mereka kebiasaan makan babi. Malunya, ukuran malunya hilang. Itu salah satu sebab kenapa kita dilarang dengan kami. Nauzubillah. Jadi jamaah rahmatullah, wa in istatara bi thawbin wa nahwihi fala ba'sa. Tapi kalau mandi di tempat umum, misalnya ke kolam armada atau di mana, tetapi dia menutup auratnya, tidak apa mandi bersama dengan orang lain. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tastatiruhu Fatimah bi thawbin wa yaghtasilu. Lalu Nabi ketika beliau mandi, putrinya Fatimah membentangkan pakaiannya. Belum maklum waktu itu zaman hammam, tempat mandi nggak zaman seperti zaman sekarang, ditutup dengan kain oleh putrinya Fatimah. Kemudian beliau mandi, yang nggak dilihat oleh orang-orang. Amma law iktasala uryana ba'idan an a'yunin nasi fala mani'a. Tapi kalau misalnya dia mandi telanjang jauh dari pandangan manusia, fala mani'a minhu, maka itu tidak terlarang. Ya. Faqad iktasala Musa alaihi salam uryanan kama rawahu Bukhari. Pernah Nabi Musa mandi telanjang.
mandi telanjang, nggak ada yang lihat. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Wa Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Baina Ayyub alaihissalam yaghtasilu quryanan fa kharra alaihi jaradun min dhahabin fa ja'ala Ayyub yahza an thawbihi fanadahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala ya Ayyub alam akun aghnaytuka amma tara qala bala wa izzatika walakin la kinali an barakatika rawahu Ahmad al-Bukhari wa Nasai." Nabi Ayyub alaihissalam juga pernah mandi telanjang, ya. Tetapi bang tidak ada satupun manusia yang melihat. Fakharra alaihi jaradun min dhahabin. Tiba-tiba datang seekor belalang emas. Faja'ala Ayyub yahthi baina thawbihi. Belalang emas ternyata sempat mau membawa kabur bajunya Nabi Ayyub yang tadi mandi di sebuah sungai, tidak ada manusia melihatnya. Fanadahu Rabbuhu, maka Allah kemudian memanggil Nabi Ayyub, ya Ayyub alam akun aghnaytuka amma tara, bukankah aku telah memperkayakan dari sesuatu apa yang engkau lihat? Qala bala wa izzatika. Ayyub mengatakan, betul ya Allah, demi kemuliaan dan kegagahan, walakin lakinali an barakatika, tetapi tentu aku sangat membutuhkan barakah darimu ya Allah. Jadi kalau mandi di tempat umum tapi tidak ada satupun manusia yang melihat, itu boleh, karena Nabi Musa pernah mandi telanjang, tidak ada manusia yang melihatnya. Nabi Ayyub juga pernah mandi telanjang, tidak ada manusia yang melihatnya. Maka itu diperbolehkan, ya. Cuma sekarang tentu zamannya udah beda, seperti yang saya sampaikan tadi. Kamera pengintai ada di mana-mana. Kita lihat kiri kanan kayaknya nggak ada orang, padahal sudah ada kamera tersembunyi yang dipasang. Jadi jangan mandi telanjang di tempat umum, karena sekali lagi mata-mata ada di mana-mana. Itulah beberapa hal yang disebut oleh Said Sabiq, hal-hal yang boleh dilakukan ketika kita mandi, baik itu mandinya mandi hadas besar, mengangkat hadas besar, ataupun mandi biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Saya persilahkan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bebas pertanyaannya, mau berkaitan dengan ini atau di luar tema, silakan. Ada betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya terkait dengan nifas dan zaman sekarang ini, kalau dulu kan melahirkan kan normal. Sekarang kan banyak yang lahir di sesar, di bedah, tidak normal. Apakah itu juga berlaku hukum itu? Termasuk misalnya jangka waktu dan segala macam. Bahkan sekarang sesar juga sembuhnya cepat, seminggu, 3 hari sudah bisa sembuh dan jalan. Kalau yang tidak normal malah menunggu bulanan, 40 hari. Ya, 40 hari. Nah ini bagaimana? Baik. Terima kasih Guru. Ya. Ada yang lain? Silakan. Berkenaan dengan mandi besar. Berkenaan dengan mandi besar. Sebelum kita mandi besar itu kan disunahkan berwudu dulu. Ya. Berwudu dulu, dan setelah kita berwudu kan mandi besar. Setelah mandi besar itu apakah perlu kita wudu lagi atau tidak perlu kita wudu lagi? Terima kasih. Baik. Satu lagi kalau ada.
Ada yang lain? Ya sekalian dijawab. Ada ibu-ibu nggak yang mau nanya? Baliho, ada orang di situ? Ya ada. Baik, perhatikan jemaah. Berkaitan dengan nipas, ya. Jadi nipas pertama kita lihat fikih klasiknya dulu. Fikih klasiknya rata-rata perempuan itu selesai dari keluar darah nipasnya itu 40 hari. Ini istiqra, penelitian para ulama. Memang laki-laki nggak ada yang nipas, dan gimana caranya? Kan mereka nanya sama istrinya, sama anaknya kalau melahirkan. Ini namanya istiqra atau istiqra'i namanya. Jadi setelah selesai nipasnya, artinya darahnya selesai keluar, biasanya setelah 40 hari itu, maka kemudian dia mandi besar, lalu boleh berhubungan suami istri. Nah sekarang bagaimana dengan fikih kontemporer terkait dengan bedah atau sesar, di mana darah biasanya cepat selesai keluarnya, bahkan ada yang sampai tidak keluar darah. Ya, jadi perhatikan ya, kata ulama kontemporer, kalau ada orang disesar kemudian darah tidak keluar, jadi yang namanya nifas itu kan darah yang keluar mengiringi kelahiran, itu namanya nifas. Maka kalau tidak keluar, maka dia boleh langsung mati. Dia boleh langsung mati, boleh langsung berhubungan suami istri, karena darahnya tidak keluar. Atau misalnya memang dia sudah berhenti keluar, maka dia boleh mati, boleh, ya, boleh langsung nyoblos, sudah perlu nunggu sampai 40 hari. Ya, itu jawaban ulama kontemporer. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan, oh dia harus menunggu kebiasaan wanita yang lain melahirkan secara normal. Tetapi kebanyakan ulama kontemporer mengatakan, kalau darah memang sudah tidak keluar, maka berarti dia sudah boleh langsung mandi dan boleh melakukan yang lain-lain. Jadi tidak perlu menunggu 40 hari. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan wudhu tadi. Ya, saya tadi sudah jelaskan di awal kayaknya secara gamblang bahwa kalau kita mengikuti cara wudhunya, cara mandinya Nabi, di mana Nabi kalau dia mandi junub, tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dan sudah dijelaskan juga dalam pengajian sebelumnya bagaimana sunnah dalam mandi, bahwa Nabi sebelum beliau mulai mandi, beliau bersihkan dulu yang kotor-kotor di badannya, ya, bersihkan. Setelah itu kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, tapi beliau sisakan kakinya yang tidak dibasuh. Jadi berwudu sebagaimana biasa. Begitu sudah selesai mengusap rambut, kepala dan telinga, beliau langsung menyiram kepalanya dengan air. Ya, langsung menyiram kepalanya dengan air sampai nanti terakhir tentu kakinya yang terakhir beliau basuh. Setelah itu beliau gak wudu lagi. Ya, beliau gak wudu lagi. Ini kalau kita mandi junubnya seperti cara mandinya Nabi, maka kita gak perlu berwudu lagi. Tadi disampaikan bagaimana sahabat Ibnu Umar bertanya kepada berkata kepada seorang laki-laki, saya biasanya setelah mandi junub itu saya wudu lagi. Kata Ibnu Umar, laqad ta'ammakta, engkau terlalu berlebihan, engkau terlalu lebay. Ya, ini sekali lagi sebenarnya dalam konteks memang ketika itu memang kan airnya sedikit, jadi pemanfaatan air itu
sekarang kalau misalnya kita merasa sudah mandi junub dan kayaknya belum merasa tenang, kalau seandainya tidak wudhu lagi, ya silakan wudhu lagi, nggak apa. Karena memang air banyak. Ya. Jadi ini kita bicara tentang boleh apa tidak boleh. Jadi kalau sudah berwudhu, mandi junub, kemudian kita mandi junub, nggak ada yang kita pegang, nggak pegang kemaluan, nggak pegang pokok pantat di belakang, hal-hal yang bisa batalkan wudhu, maka boleh langsung sholat dengan mandi junub itu, nggak perlu berwudhu lagi. Tapi kalau misalnya kita merasa kayaknya saya baru merasa tenang sholat, kalau saya wudhu lagi, silakan. Ya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Begitu Pak. Itu pertanyaannya kan? Ya. Ada yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah rambut. Rambut. Ini masalah rambut, terutama ibu-ibu kan. Kalau zaman ini kita yang zaman dulu kan dikumpulkan, dikumpulkan, kemudian diikat, ditanam. Ya, zaman sekarang ini kan berserakan rambut-rambut, kadang-kadang rambut disisir banyak sekali. Nah, kita tidak boleh harus ditanam. Kadang-kadang tanamnya susah. Bagaimana, mohon petunjuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak ini. Jadi di saat kita dalam keadaan berhadas besar, baik junubkah, nipaskah, atau haidkah, sesuatu yang terjatuh dari badan kita, entah itu sengaja apalagi tidak sengaja, itu tidak perlu diapa-apakan. Ya, jadi dibuang saja, nggak perlu harus ditanam, apalagi tadi dikumpulkan untuk diikut dimandikan. Kalau di kampung saya diikut dimandikan ya. Jadi ibu-ibu itu, saya ingat waktu saya masih kecil, karena saya juga sering ikut mandi sama ibu, waktu masih kecil gitu. Ya, kampung-kampung mandinya di apa namanya, di kolam, mereka mandi bareng-bareng. Itu rambut-rambutnya dia ikut mandikan, karena memang dia kumpulin. Karena ada pemahaman tadi, nggak boleh ada yang kalau dia berserakan, apalagi misalnya dia terpotong, itu wajib dia kumpulkan, nanti saat mandi itu kemudian dia mandikan, baru mereka tanam atau baru mereka buang. Jadi sekali lagi jemaah, tidak apa-apa ya kita potong rambut, potong kuku di saat kita dalam keadaan berhadas besar. Kan yang buat seorang berhadas besar itu ada 3, yaitu berhubungan suami istri, kemudian haid, dan nifas. Ini yang buat seorang berhadas besar. Nah, ketika dalam masa-masa berhadas besar itu, baik karena berhubungan suami istri kah, atau haid kah, nifas kah, itu tidak dilarang potong rambut, potong kuku. Apalagi kalau itu jatuhnya, hilangnya dengan tidak sengaja. Yang kita hilangkan dengan sengaja saja boleh, apalagi yang memang kita tidak sengaja. Jadi Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah jemaah, tidak ingin mempersulit kita. Maka jangan kemudian kita persulit jika memang tidak ada keterangan agama, kecuali yang memang ada dalilnya. Seperti apa? Mohon maaf ya rahimahullah, walaupun ini sudah lewat, tapi sebagai sebuah pemahaman dan memang sudah kita kaji dulu, bahwa bagi orang yang berniat berkorban, kalau sudah malam 1 Zulhijjah sudah masuk, itu banyak hadisnya yang menjelaskan tentang ketidakbolehan itu. Terlepas adanya khilaf, ada yang mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya mubah. Yang jelas ada hadis yang melarang. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya
master saya berbicara tentang hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj ala Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Maka saya tahu hadis itu. Hadisnya sangat jelas melarang bahwa apabila malam tanggal 1 Zulhijjah telah tiba dan di antara kalian ada yang berniat untuk berkorban, kata Nabi, maka janganlah ia potong kuku, janganlah ia potong rambut sampai hewan korbannya disembelih. Kalau ini jelas ada hadisnya, ya. Tapi kalau hadis yang melarang apabila kalian sedang berhadas besar, janganlah kalian potong rambut, janganlah kalian potong kuku, itu tidak ada satupun hadis yang bilang begitu. Ya, tidak ada satupun hadis yang bilang begitu. Maka pantas tadi saya sambil mengatakan boleh-boleh saja ketika orang yang sedang berhadas potong rambut, potong kuku, karena tidak ada hadis yang melarang tentang itu. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ada satu. Ya, silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita lihat sekarang orang pakai tisu. Hadas kata tisu Pakai tisu itu apa? untuk hadas kecil atau hadas besar. Oh, yang di hotel. Hotel. Oh, Nah, bagaimana hukumnya? baik. Apabila kita berdiri juga hadas Kita kecil kencing. kaki. Terima kasih Tangga. Baik. Perhatikan jemaah. Dalam fikih salah satu alat bersuci itu adalah hajar batu. Jadi tidak hanya air, tapi hajar batu. Ya. Batu itu ada dua. Ada hajar hakiki, batu yang sesungguhnya. Ada yang disebut dengan hajar syar'i, batu yang dibolehkan oleh syariat. Hajar hakiki, batu yang asli kayak batu kubo, batu ada sasarnya. Dulu Nabi beliau ketika pernah ke buang air, dia minta sahabat tolong carikan saya batu. Itu dipakainya untuk bersuci, beristinja, baik buang air kecil maupun air besar. Karena batu salah satu alat bersuci. Nah, ini namanya hajar hakiki, batu yang asli. Ada juga yang disebut dengan hajar syar'i, batu yang masuk dalam kategori batu dalam pandangan syariat. Salah satunya adalah tisu. Jadi tisu ini disebut dengan hajar syar'i, batu yang masuk dalam kategori batu dalam pandangan syariat. Maka dia boleh dijadikan sebagai alat bersuci. Itu sebabnya kalau di hotel-hotel, ya, itu biasanya pakai tisu. Di pesawat pakai tisu, boleh, ya, boleh. Dan tidak perlu pakai air lagi. Tapi kalau misalnya mau sholat sudah dibersihkan pakai tisu, silakan sholat dengan sah sholatnya. Begitu misalnya sudah mendarat kemudian merasa nggak tenang, mau bersihkan lagi, nggak apa-apa, silakan kalau memang mau bersihkan lagi, tapi sholatnya sah. Gitu Pak. Jadi tisu ini disebut dengan hajar syar'i, ya, bukan hajar aswad, ya, apalagi hajar jahannam. Tahu belum hajar jahannam? Kencing berdiri berdoa. Oh, baik. Perhatikan ya. Kondisi. Jadi pernah saya sampaikan satu hadis di mana Rasulullah SAW lewat di sebuah kuburan. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ini ada dua kuburan. Dua orang dalam kuburan ini sedang disiksa dalam kuburnya. Ya. Yang satu dosanya la yantazihu minal baul, karena dia gak bersih saat dia istinja kencing. Dalam riwayat lain la yastatiru minal baul, kalau dia kencing sembarangan dilihat orang. Ya, ini bahasa beliau riwayat. Yang kedua, orang yang di dalam kuburannya ini yamshi bin namimah, tulang hidup
minum dari air zam-zam. Beliau minum sambil berdiri. Sekali waktu sampai Ali mengatakan, andai kata aku tidak pernah melihat Nabi minum berdiri, maka mungkin hukum minum berdiri itu hukumnya haram, kata Ali. Tapi aku pernah melihat Nabi minum sambil berdiri. Para ulama juga ada yang mengatakan, oh kenapa Nabi minum air zam-zam itu berdiri? Karena air zam-zam itu sangat bersih, dia nggak akan kalau minum air zam-zam itu tidak perlu ada penyaringan. Beda kalau kita minum selain air zam-zam, kita harus duduk, karena ketika kita minum sambil duduk, air itu tersaring dulu lewat apa yang ada dalam tubuh kita. Itu alasannya, ya. Nah, sekarang ketika kita kencing di tempat-tempat tadi, pertama, kalau sepi nggak ada orang, nggak apa-apa. Ya, masalahnya kan kita sering rame-rame, kadang-kadang saling lihat, gitu. Itu yang menyebabkan dia nggak boleh. Karena bunyi hadisnya tadi dua riwayat itu. Yang pertama, la yantazi'u minal baul, ketika dia kencing nggak bersih istinjanya. Yang kedua, la yastatiru minal baul, kalau dia kencing sembarangan, dilihat oleh banyak orang. Ya. Jadi yang kedua, pastikan tidak ada orang. Yang kedua, pastikan air kencingnya itu nggak mencerat kemana-mana. Karena kalau kita kencing di tempat seperti itu, begitu kita kencing, pernah ibunya kembali lagi, ya, kena celana kita, kena baju kita, mungkin juga kena badan kita, maka usahakan kalau tidak dalam kondisi darurat, kencinglah di dalam toilet yang di dalam, jangan kencing di situ. Kalau tidak dalam keadaan darurat, saya teringat, mohon maaf, ya warahmatullah, pernah ada beberapa rombongan Tuan Guru Lombok Barat itu diajak berangkat umroh sama Pak Bupati. Saya bisa sebutkan bupatinya siapa, Tuan Gurunya juga siapa. Rata-rata Tuan Guru kita ini kan dia nggak ahli dengan hal-hal yang canggih-canggih ini. Terpaksa kencing di hotel karena memang sudah kebelet. Dan rata-rata Tuan Gurunya pakai sarung. Ya, kalau pakai sarung kan agak tinggi, terangkat ya. Pakai sarung begitu kencing, dia nggak tahu cara mencet air supaya keluar itu. Ya, mencet, dan dia nggak biasa nampung airnya pakai setelah dipencet keluar air kan sedikit. Hei, kalau kencing ada tahu nih, dia bilang gitu kan. Dia rame-rame kencing di situ karena memang kebelet. Airnya kan si degel yang pegang itunya, dia keluar dari tempatnya itu di banyak orang. Betul yang besok. Dia itu besok.